Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bidakal lati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semulakan, jadi konten kali ini kita akan membahas tentang bayangan daripada Nur Muhammad. Apa itu bayangan Nur Muhammad? Bayangan Nur Muhammad itu adalah alam semesta. Jadi kalau kita tarik ke diri kita, bayangan Nur Muhammad itu ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bayangan Nur Muhammad. Tentunya yang kita maksud di sini Nur Muhammad yang Ahmad Rasulullah. Bukan Nur Muhammad yang jasmani, yang berbentuk ini. Bukan juga Nur Muhammad yang ruh-ruhani pada martabat keempat, atau martabat arwah, atau martabat malakut, atau martabat ruh. Bukan Nur Muhammad itu. Artinya itu Nur Muhammad yang awal makhluk, itulah di martabat keempat. Itulah yang dikatakan di situ adalah awalu makhluk. Jadi nur yang pertama ada di situ, di martabat keempat itu adalah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah makhluk. Semuanya makhluk. Dari martabat 4 sampai martabat 7 itu makhluk semuanya. Itu martabat hamba. Sudah tajalli. Jadi kita tidak akan terlalu bahas martabat 7. Kita akan bahas tentang alam semesta kecil dengan alam semesta besar. Alam kabir dengan alam sogir. Nah, inilah bayangan atau cermin. Jadi atas berkat wujud daripada esensi Allah atau wujud hakiki Allah, inilah adanya kenyataan Adam ataupun alam semesta. Ini wujud, tapi wujud khayali, bukan wujud mutlak. Jadi wujud khayali ini wujud nisbi, bukan wujud hakiki. Nah, wujud hakiki itu yang ruh suci atau nur ilahiyah yang ada di balik segala sesuatu. Itulah kosong, maha ruang. Nah, itulah maha suci. Yang kosong itu maha suci. Di balik kosong itulah sebenar-benarnya kun hizat, sebenar-benarnya diri daripada Tuhan. Itu yang sebenarnya. Cuma Tuhan tak bernama sehingga mentajalikan nur ilahiyahnya di alam kabir dan meliputi alam sogir. Makanya dikatakan nur ilahiyah, nur zat mutlak, ismu zat. Kalau Tuhan yang sebenarnya tak punya nama, cuma menjadikan nurnya sehingga dia bernama. Nah, nurnya itu bukan Allah, bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi keesaannya juga. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah Nur Muhammad. Muhammad yang betul-betul wujud mutlak daripada zatullah. Jadi kun hizat menjadikan nur ilahi, ya, kosong itu, kemudian dibalik di dalam kosong itu Nur Muhammad sifat. Nah, ini yang kita bahas. Nah, sifatnya ini itu adalah qadim. Yang muhaddats itu ketika sudah tajalli sampai martabat keempat sampai ke-7. Jadi mulai martabat 4 sampai martabat 7 itu muhaddats, semua muhaddats. Termasuk ini alam semesta yang nampak, termasuk jiwa, nafs, ruh ruhani itu muhaddats semua. Jadi kita, pikiran, perasaan, ya jiwa itu, ruh ruhani, termasuk jasmani ini adalah muhaddas. Itu di dalam pandangan, ya, pandangan ahli tauhid, ahli kalam. Nah, kemudian walaupun seperti itu, kita tetap juga, ya, harus mengenal tentang alam sogir dengan alam kabir. Ini unsurnya ini sama di sini, sama di sini. Jadi alam semesta besar dengan kecil itu sama. Api, angin, air, tanah.
alamnya pun juga sama. Jadi dimulai daripada yang bentuk ini namanya alam insan ataupun alam syahadah. Ini alam insan. Nah, di balik itu ada lagi alam sampai alam martabat 7. Di alam besar ini martabat 7, di sini juga martabat 7. Jadi betul-betul dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan alam semesta yang besar ini, yang sangat besar tak terbatas ini, daripada langitnya, buminya, semuanya, surga, nerakanya, itu kan termasuk alam itu. Jadi alam semesta itu bukan hanya bumi, bukan hanya planet-planet, bukan, termasuk aras, kursi, malaikat, semuanya itu yang non jisim, yang non materi, materi, itu semuanya alam semesta tuh. Maksudnya itu surga, neraka itu alam semesta, masuk di situ semua, termasuk malaikatnya, jinnya, iblisnya, manusianya, semua itu alam semesta. Itu besar. Nah, itu mirip dengan manusia persis ini. Persis ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Persis. Sangat-sangat persis. Itu alam semesta. Nah, alam semesta ini bukan Allah. Jangan sampai kita terjangkit atau tercemari dengan paham panteisme. Tapi jangan juga mengatakan bahwa alam semesta itu bukan keesaan daripada Allah. Bukan Allah, tapi salah satu keesaannya. Karena Allah itu tiada sekutu dari zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Nah, sementara alam semesta ini itu kenyataan mazhar zat, sifat, asma, af'al. Mazharnya, mazhar zat, sifat, asma, af'al. Bukan zat, sifat, asma, af'al ini Allah, bukan. Kenyataan, mazhar, kenyataan. Dari mana kenyataan itu? Ya daripada yang wujud hakiki itu. Wujud hakiki yang mana? Wujud hakiki. Wujud majazi yang mana? Kalau kita tarik ke diri, wujud hakiki itu yang mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kosongnya itu. Itu wujud hakiki. Wujud majazi nih. Jadi kalau mau mengenali alam yang sangat besar itu, tidak akan bisa kita kenali ini. Ini kan alam semesta, sama dengan alam kasar di sini. Ini alam ya, termasuk alam. Meja semuanya. Nah, itu alam semesta. Nah, kita tarik ke diri saja. Nah, ini alam Adam, atau disebut Adam, Ma'dum. Nih, alam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di balik alam semesta ini, itu ada ruh. Itu wujud hakiki. Wujud hakiki itu bukan diri Allah, bukan sebenarnya Allah. Di baliknya lagi wujud hakiki, itulah Allah. Jadi perlu dipahami nih, Pak. Alam semesta ini nih. Ini yang dipahami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini hanya bayangan, mazhar kenyataan wujud hakiki yang di dalam ini. Jadi yang di dalam ini yang asli. Tidak berbentuk ini yang di dalam. Dan meliputi. Nah, itu jatuhnya pada sifat. Sifat itu kelakuan zat. Zat itu dari kunhi zat. Di situ lagi. Yang paling asli, yang paling betul-betul, yang paling maha suci, terlebih-lebih daripada maha suci, itulah kunhi zat. Di balik itu semua. Di balik maha ruang, di balik kosong, ada kunhi zat. Cuma tidak bisa lagi disebut. Maka puncaknya sampai kosong. Tapi jangan berhenti di kosong. Di balik kosong masih ada lagi kunhi zat. Di situ wajib mati. Wajib diam sediam-diamnya. Wajib mutu qabla an tamutu. Tidak boleh lagi ada ini itu pertanyaan ini tuh gila. Kunhi zat kok mau pertanyakan, mau diinikan dan sebagainya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Sedangkan zatnya Allah yang maha ruang ini kosong, tidak bisa dijelaskan, Pak. Apalagi Rabbul Izzati.
Jadi perlu hati-hati di situ. Nah, jadi inilah dikenali bahwa alam semesta ini bukan Allah. Bukan Allah. Bayangan saja, wujud majazi. Hakikatnya tidak ada. Tapi secara syariatnya ada. Adanya bayangan. Paham? Paham kau Rahmat? Artinya, jangan juga kita mengatakan bahwa kita ini hakikatnya tidak ada, yang ada hanya Allah, kemudian kita tidak ngapa-ngapain dan sebagainya. Tidak, bukan begitu. Itu secara hakikat kebenaran mutlaknya. Tapi secara syariat ini diadakan bayangan ini. Nah, bayangan ini itu mazhar daripada yang wujud hakiki. Wujud hakiki kalau kita tarik ke diri itu yang di dalam itu. Kalau kita tarik ke alam besar, ini wujud hakiki. Jadi wujud hakiki itu di balik alam semesta ini yang meliputi wujud hakiki. Di balik wujud hakiki, ada kosong sekosong-kosongnya. Di balik kosong, sudah stop, tidak bisa lagi disebut. Jadi begitu. Yang mana sebenarnya Allah Ta'ala, Mas? Yang sebenarnya yang tak bernama itu, kun hizat. Itu sebenarnya. Cuma kun hizat menggantikan, mentubadilkan dirinya laisa kepada zat itu sendiri yang maha suci itu. Muhammad awal. Istilah saja itu istilah. Istilah. Bukan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Sama dengan di sini. Jadi sebenar-benarnya Allah Ta'ala itulah kun hizat yang tak berzat sifat asma afal itu. Yang tak bernama, yang tidak bisa disebut. Makanya Arabtu Rabbi Rabbi. Makanya tidak ada yang bisa mengenal Tuhan kecuali dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri. Lah kita ini bukan Tuhan. Mengaku silakan. Kalau mengakui, bukan mengaku. Mengakui bahwa di balik kosong itulah sebenarnya kun hizat, itulah Rabbul Izzati. Cuma puncaknya di kosong. Namun jangan berhenti di kosong. Di balik kosong itulah yang sebenarnya. Tapi wajib diam. Itu. Jadi hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Tuan Tasalamaka, beliau mengatakan bahwa wajib betul-betul kita itu mentanzihkan Allah. Jadi mensucikan betul-betul. Tapi jangan hanya mensucikan saja, tidak ada tasbih. Cuma jangan mentasbihkan secara mutlak. Tasbihnya itu bukan secara zohir. Jadi saya tetap berpegang kepada keyakinan saya dan mirip seperti Syekh Yusuf. Jadi bukan taklid-taklid buta kepada Syekh Yusuf, Syekh Ibnu Arabi, ulama-ulama yang tidak. Jadi kita betul-betul merasakan itu, menjadikan keyakinan itu dan kebenaran sama, ya itu ikut. Supaya tidak ada kesombongan. Mau jalan sendiri sebenarnya langsung kepada Allah, wah itu. Padahal tajalli mazhar kenyataan Allah itu segala sesuatu itu, bayangannya, mazharnya, berkahnya, rahmatnya. Jadi tanzi, tasbih. Tanzinya Allah itu kepada laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya daripada zatnya. Kemudian tasbihnya mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukan secara jasmani. Tasbihnya itu bukan secara jasmani. Bukan seperti paham panteisme mengatakan alam semesta itu ya Allah. Wah, tidak begitu Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Al-Makassari tidak seperti itu. Ada kok di dalam kitab Sirul Asrar karangan beliau. Itu menjelaskan tentang tanzi dan tasbih. Bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari Tuan Tasalamaka tidak tanzi mutlak, tidak ke tasbih mutlak. Beliau tanzi dan tasbih. Tasbihnya itu bukan tasbih zohir. Tapi tasbihnya itu yang ke sifat itu, ke wujud Nur Muhammad itu. Bukan ke alam semesta. Karena alam semesta itu tidak ada. Bayangan saja, mazhar kenyataan wujud hakiki. Sifat Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu yang dimaksud beliau tasbih mutlak. Tasbih apa?
tasbih kepada tasbih batinnya, bukan tasbih zohir. Jadi tidak mengatakan beliau tidak mengatakan bahwa alam semesta itu tasbihnya Allah, bukan. Jadi beliau tidak pernah menyerupakan Allah dengan alam semesta, tidak. Karena alam semesta itu tidak ada bayangan. Nah, karena beliau juga berpaham akidah Asy'ariyah. Jadi orang-orang yang Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah itu tauhid dasar. Sebelum ke puncak wahdatul wujud atau wahdatul syuhud. Nah, namun wahdatul wujud di sini bukan wahdatul wujud ke alam semesta, ke panteisme, paham panteisme, ke yang berbentuk berjisim, karena beliau betul-betul menolak jisim, jirim, materi, non materi, arot, arah dan sebagainya. Beliau Syekh Yusuf menegaskan itu. Allah bukan sesuatu. Allah Maha Suci daripada segala sesuatu. Cuma beliau memang untuk menjaga daripada ini, beliau berpaham wahdatus syuhud. Namun sebenarnya Syekh Ibnu Arabi itu tidak pernah mengatakan dalam kitab-kitabnya bahwa saya itu wahdatul wujud. Cuma dijawab oleh Ibnu Taimiyah mengatakan beliau ini wahdatul wujud. Tapi setelah dibukakan kitab-kitabnya, beliau sudah bertobat akan itu, pemahamannya itu. Namun yang dibawanya itu yang mengikuti Ibnu Taimiyah. Karena sebelum meninggalnya beliau telah bertaubat, Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Ibnu Arabi tidak pernah mengatakan wahdatul wujud. Kalaupun wahdatul wujud itu yang dimaksud wahdatul syuhud, kata Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi bukan menyatu dengan Tuhan. Mana mungkin bisa menyatu? Ada dua wujud menyatu, tidak mungkin. Cuma satu, artinya satu ini bukan satu bahasa Indonesia, esa, tunggal. Tidak mungkin segala yang apa yang tunggal itu bisa menyatu dengan wujud lain, sementara yang ada hanya wujud Allah. Wujud Allah itu yang kita maksud tuh bukan wujud majazi, bukan wujud bayangan. Jadi wahdatul wujud bukan seperti paham panteisme mengatakan bahwa yang wujud hanya Allah, baru mengatakan ini alam semesta wujud Allah. Salah, itu panteisme. Bukan kita mengatakan ini salah, ini benar, ini saya benar, tidak. Kalau kita silakan saja, semua orang berpendapat. Tapi kalau pendapat saya, ya ikut Syekh Yusuf, ikut Syekh Ibnu Arabi. Beliau itu wahdatul wujudnya bukan seperti orang-orang, tuduhan orang-orang, bukan. Wahdatul wujudnya beliau itu kepada wujud hakiki, bukan wujud nisbi, bukan wujud majazi, bukan wujud bayangan yang beliau maksud. Itu wahdatul wujud. Cuma untuk hati-hatinya Syekh Yusuf mengambil wahdatus syuhud, yang dipandang tunggal. Nah, untuk hati-hati, karena orang-orang kalau salah memahami wahdatul wujud jadi paham wujudiyah. Wujudiyahnya ke makhluk lagi, ke sini, bukan ke wujud mutlak. Nah, sementara Syekh Yusuf membagi wujud mutlak dengan wujud bayangan, wujud majazi. Ada dua wujud, tapi wujud satu wujud bayangan, satu wujud mutlak, wujud aslinya. Tuh. Cuma ulama-ulama yang memang betul-betul ini menafikan betul alam semesta itu adam, ma'dum, untuk menjaga. Tapi kalau saya sendiri ikut pahamnya Syekh Ibnu Arabi, Syekh Yusuf Al-Makassari, beliau ada tanzih dan ada tasbih. Namun tasbihnya bukan tasbih zohir. Silakan baca sendiri, cari sendiri kitab Sirrul Asrar. Cari juga di Tajul Asrar, karangan Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, jadi seperti itu hadirin, betul-betul kalau sudah mengetahui seperti itu tinggal diamalkan, amaliyahkan. Jadi sudah kiamat, jangan lagi memandang wujud bayangan. Wujud bayangan itu hanya mazhar kenyataan daripada wujud hakiki. Jadi yang semuanya yang disaksikan ini adalah bukan lagi alam semesta, tapi Nur Muhammad. Kesaksi sini Nur Muhammad. Bukan kita lihat darah, daging, bulu semuanya, bukan kita melihat 4 unsur lagi, karena sudah kiamat. Itu bagi orang-orang yang sudah mengalami kiamat kubro secara hakikat. Jadi tidak lagi memandang yang berbentuk, langsung ke Nur Muhammad. Meskipun dalam pandangan matanya ini melihat itu semua, yang dilihat itu yang di dalamnya Nur Muhammad langsung tembus.
Jadi sudah disahkan begitu, nah, dikembalikan betul-betul yang wujud majazi itu, wujud bayangan, bukan bayangannya lagi yang kita lihat, tapi wujud aslinya itu Nur Muhammad Rasulullah. Yang melihat pun adalah zat itu sendiri, zat sifat di situ. Zat sifat. Jadi hadirin semulakan, itulah paham wahdatus syuhud. Kalau orang-orang yang sudah paham mau namakan wahdatul wujud juga tidak jadi masalah kalau sudah paham. Tapi kalau orang-orang yang lemah akalnya mengatakan, wah ini tasbih mutlak, mentasbihkan Allah, mengatakan Allah itu sama dengan alam. Dengar dulu lah dongo. Maksudnya ini loh, si Rahmat ini loh, dengar dulu Rahmat lah dongo, labaga. Begitu. Jadi hadirin semulakan, jadi mudah-mudahan tidak lagi mengatakan bahwa alam semesta itu adalah Allah. Bukan. Alam semesta ya itu tajalli, mazhar, kenyataan zat sifat asma af'al. Bukan zat sifat asma af'al. Kenyataan Nur Muhammad, bayangan Nur Muhammad. Cuma ketika sudah di level tajalli kepada wahdatus syuhud atau wahdatul wujud itu, level tajalli, wujud bayangan tadi mazhar kenyataan af'al Allah. Gerak dan diamnya alam semesta, gerak diam tubuh ini adalah af'al Allah. Seperti itu. Jadi yang dilihat tuh gerak diam. Oh, gerak diamnya itu alam semesta, gerak diam tubuh itu adalah af'al Allah. Ditembuskan lagi, sifat Allah. Ditembuskan lagi kepada zat Allah. Situ. Jadi melihatnya itu bukan hanya dengan ini. Tembuskan sampai yang paling dalam. Biar tahu kebenaran mutlak. Tidak perlu dikasihkan inilah. Ya tinggal saja mau percaya. Silakan, tidak percaya ya jangan percaya. Karena semua akan bertanggung jawab pada masing-masing. Setiap perkataan semua dipertanggungjawabi dan sebagainya. Dan semua ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Hanya karena ini dan itu. Perlu hati-hati. Secara syariatullah. Orang yang masih menjaga syariat, ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syariat pemimpin dunia wal akhirat. Jadi peganglah ilmu ini sampai anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Jangan lepas dari ajaran Nur Muhammad. Jangan lepas dari hakikat Nur Muhammad. Jangan lepas dari pandangan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin seperti itu. Hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.